Ternyata pasien AF kita itu ada di kelompok usia golden period. Saya tidak tahu ya, ada kadang-kadang masyarakat mengatakan sebetulnya mendingan langsung meninggal katanya daripada cacat seumur hidup gitu ya. Tapi dua-duanya bukan pilihan kan. Jadi tergantung dari area otak mana yang terdampak oleh si sumbatan tersebut akan memberikan gejala yang berbeda-beda. Jadi golden hour pada stroke sumbatan adalah 4,5 jam terhitung dari saat mulainya gejala. Kemudian 40%-nya itu menyadari ada atrial fibrilasi ketika dia stroke. Kali ini kita akan berbicara tentang irama. Bukan Rhoma Irama, bukan irama lagu, tetapi irama jantung. Nah, irama jantung ini adalah salah satu komponen dalam tubuh yang sangat penting untuk dideteksi. Karena kalau misalnya ada gangguan, hasilnya bisa fatal. Sefatal apa sih gangguan pada irama jantung kita? Untuk itu, kita akan langsung berbincang dengan dua narasumber kita yang telah hadir dan akan sharing ilmu mereka yang pastinya akan berguna bagi Anda semua. Ada Profesor Dr. Yoga Yuniadi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, serta Dr. Peter Gunawan, spesialis neurologi. Halo dok. Halo, selamat sore. Selamat sore, Prof. Sekarang saya manggilnya Prof aja ya, karena beliau sudah Prof. Prof, saya mau nanya deh, ada irama jantung nih, ada yang normal, ada yang nggak normal. Nah, kalau nggak normal itu kenapa dan bagaimana deteksinya? Baik. Jadi irama jantung normal itu tidak terasa. Kalau orang tidak merasakan denyut jantungnya, itu normal. Ketika dia merasa denyut jantungnya, walaupun hanya 1 detik gitu ya, itu berarti ada sesuatu yang tidak normal. Ya, karena normalnya jantung tidak terasa. Tetapi kalau kita mendeteksi dengan satu alat deteksi, yang paling mudah kan deteksi jantung itu dengan jari. Saya membuat satu akronim yang sudah diakomodir oleh Kementerian Kesehatan, menari, meraba nadi sendiri. Jadi meraba nadi sendiri, meletakkan 3 jari di sebelah sini ya seperti ini. Ditekan pelan akan terasa detakan jantung kan. Nah ini kalau terasa denyutnya teratur ya, interval dari denyut ke denyut sama gitu, itu artinya normal. Tapi bukan hanya itu, berapa frekuensinya di dalam 1 menit. Kalau frekuensi yang normal itu antara 60 sampai 100 kali per menit dalam keadaan resting seperti ini. Nah itu yang disebut normal. Oke, tapi kadang-kadang nih kalau misalnya kita orang yang sehat, pas kita lagi beraktivitas, misalnya lari, kan kita bisa dengar sendiri, itu tetap normal kan dok? Atau bagaimana sih dok? Ya betul, kalau sedang aktivitas lain cerita nih, kalau sedang aktivitas memang pasti, apalagi mereka yang berolahraga yang berat ya, terasa. Debaran jantungnya terasa dan itu masih normal. Tetapi sebetulnya seorang yang berolahraga dengan debaran jantung yang meningkat normal dibandingkan kemudian karena dicetuskan olahraga terjadi peningkatan frekuensi jantung yang tidak normal, biasanya bisa dibedakan. Karena kalau peningkatan jantung yang normal akibat olahraga, begitu dia mulai istirahat, dia akan serta-merta menurun perlahan, tetapi yang tidak normal dia akan bertahan lebih lama. Nah ini biasanya bisa diidentifikasi oleh mereka yang biasa berolahraga. Oke, nah kalau misalnya tidak normal, gejala-gejalanya selain misalnya kedengeran, apalagi gejala yang harus kita waspadai dok? Yang paling banyak sekira lebih dari 60% mengeluh berdebar. Ya. Kok deg-degan gitu ya, padahal nggak ngapa-ngapain misalnya. Betul, berdebar itu biasanya kalau dokter nih ya, kalau dokter ada pasien datang, wah saya mengeluh berdebar, merasa berdebar. Maka biasanya kita breakdown nih, seperti apa sebetulnya berdebarnya itu. Apakah ada skip beat misalnya, ataukah ada denyut tambahan yang terasa, ataukah ada rasanya ada berturut-turut irama yang menjadi cepat.
Dan seringkali kalau saya membuat ketukan di meja nih, misalnya ini normal nih kayak gini Bu atau Pak. Normal. Ya. Nah, tapi kalau begini lain. Oh. Nah, itu terasa ada ketukan tambahan dan kemudian ada skip. Atau mungkin begini. Jadi biasanya pasien dengan mencoba digambarkan seperti itu jadi tahu debaran mana yang sebetulnya dia rasakan. Jadi benar-benar harus sadar gimana nih jantung kita berdebar. Betul. Karena nggak semua irama jantung mungkin ada sakitnya atau apa gitu ya dok ya. Umumnya sih kalau kelainan irama tidak menimbulkan nyeri dada, ya kecuali kelainan irama yang didasari oleh misalnya penyempitan pada pembuluh koroner, pembuluh darah jantung. Sehingga ketika debarannya menjadi cepat, pada saat itu juga terjadi mismatch antara kebutuhan oksigen jantung dengan suplai. Dan itu menimbulkan nyeri. Jadi biasanya kalau murni hanya kelainan irama, tidak ada nyeri dada. Tetapi kalau disertai nyeri dada, mungkin terdapat kelainan penyakit jantung koroner juga. Wah, jadi Prof memang harus waspada ya, harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi diri sendiri sebenarnya ya Prof ya. Betul. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita punya irama jantung yang tidak normal Prof? Ya, spektrum kelainan irama jantung atau denyut jantung yang tidak normal itu sangat luas ya. Mungkin saya kembali dulu, irama jantung yang tidak normal itu sebetulnya bisa terlalu lambat ya. Kalau tadi saya katakan normal antara 60 sampai 100 atau pada kepustakaan lain mengatakan antara 50 sampai 90 dalam keadaan resting. Kalau menjadi terlalu lambat, misalnya kurang dari 50 dalam keadaan resting, itu artinya kelainan irama juga. Atau terlalu cepat, di atas 90 atau di atas 100 dalam keadaan istirahat seperti ini, itu juga terlalu cepat. Atau mungkin frekuensinya si normal, di range normal, tapi irregular, gitu ya. Atau terlalu lambat irregular, atau terlalu cepat irregular. So, jadi terlalu lambat, terlalu cepat, atau irregularitas, itu adalah bagian dari kelainan irama jantung. Nah, jadi gejalanya tadi ya sudah disampaikan, tapi biasanya kalau terlalu lambat, gejala yang paling sering timbul gejala akibat kekurangan suplai darah ke otak, gitu, keliengan, dizzy, gitu ya, atau ada blackout, atau bahkan bisa sampai pingsan, gitu ya. Sementara kalau terlalu cepat, yang paling sering adalah berdebar yang dikeluhkan. Tetapi kalau kecepatan jantung sedemikian cepatnya, kan jantung berdenyut gitu ya, makin cepat makin cepat. Kalau sangat cepat dia hanya seperti bergetar saja, tidak ada tenaga mekanik yang dihasilkan untuk memompa darah. Itu sama saja dengan henti jantung. Dan kalau seperti itu maka bisa menyebabkan kematian mendadak. So, jadi spektrum gejala kelainan irama mulai dari hanya berdebar tadi, bisa sampai dizzy, pingsan, bahkan sudden death. Jadi itulah pentingnya kita waspada ya. Sering-sering berarti harus cek ya dok ya? Ya enggak usah sering-sering juga sih, ya artinya sih kita yang penting ada awareness. Kalau iya betul, kalau tadi timbul gejala-gejala seperti itu jangan dianggap enteng. Saya ingin menyampaikan misalnya ada satu kelainan irama jantung yang cepat dan irregular, namanya atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini uniknya atau sayangnya gitu ya, 60% pasien atrial fibrilasi itu asimptomatik. Jadi dia tidak merasa itu sebagai satu kelainan irama gitu. Nah, sayangnya kemudian 40%-nya itu menyadari ada atrial fibrilasi ketika dia stroke. Karena atrial fibrilasi itu penyebab stroke.
Jadi gejala pertamanya stroke, kan sayang sekali nih. Ini karena sebetulnya kalau awareness-nya ditingkatkan, dia semestinya bisa mengetahui lebih dini, ya, dengan tadi meraba nadi sendiri, ya, atau dengan tadi gejala-gejala tadi lebih diperhatikan, seharusnya dia tahu itu. Oke, nah Prof, ini ada yang bilang sebenarnya, Iya. Prof mungkin bisa meluruskan. Kalau misalnya orangnya stroke yang dasarnya itu dari jantung, itu menimbulkan kecatatan atau lebih parah daripada stroke yang biasa, benar atau enggak? Ya, atrial fibrilasi yang barusan saya sampaikan itu menyebabkan atau menjadi sebab stroke non hemoragik, ya, stroke yang bukan berdarah, itu hingga 40%. Ya. Berbagai penelitian menunjukkan angka mulai dari 20% sampai 40%. Artinya kalau ada 10 orang stroke yang tidak berdarah, stroke iskemik, stroke akibat sumbatan, maka 4 orang di antaranya itu berkaitan dengan atrial fibrilasi atau dengan kelainan irama. Nah, mekanisme terjadinya suatu atrial fibrilasi menyebabkan stroke itu karena pada saat terjadi kelainan irama atrial fibrilasi itu bisa terbentuk gumpalan darah yang cukup besar di dalam jantung. Dan jika dia lepas, dipompakan oleh jantung, paling sering nyangkutnya di otak. Nah, karena gumpalannya besar, maka dia nyangkutnya di pembuluh otak yang besar. Jadi di pangkal bener. Artinya kalau menyangkut di pembuluh yang besar, pembuluh itu bertanggung jawab terhadap area otak yang luas, kan? Beda kalau nyangkutnya di ujung di pembuluh kecil, karena gumpalannya kecil, maka area yang rusaknya juga kecil. Tapi kalau di pembuluh besar, luas sekali. Makanya stroke yang berkaitan dengan atrial fibrilasi, kelainan irama ini luas stroke-nya dan lebih berat. Data menunjukkan kategori sangat parah stroke akibat kelainan irama AF ini lebih besar pada kelompok ini dibandingkan stroke bukan karena AF ini. Mortalitas atau kematian 30 hari stroke yang berkaitan dengan AF ini juga hampir 2 kali lipat dibandingkan stroke bukan karena AF. Ya, dan kemudian juga kecacatan, disabilitas di kemudian harinya juga hampir 2 kali lipat. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak sulit dicegah, ya, kalau kita mengetahui lebih dini, itu bisa berdampak sangat besar. Ada hal lain yang menarik atau yang mungkin harus menjadi highlight untuk negara kita, karena penelitian yang saya lakukan namanya Optima Study, ini melibatkan 27 center di Indonesia mulai dari Medan sampai Manado sana. Jadi hampir seluruh pulau besar di Indonesia terlibat dalam penelitian ini. Sekitar 1.600 pasien AF yang kita teliti. Ternyata pasien AF kita itu ada di kelompok usia golden period, yaitu di usia 40 sampai 60 tahun. Itu adalah usia di mana orang sedang di puncak karirnya, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan sosial yang besar, dia mungkin orang-orang penting yang menentukan. Di kelompok itulah AF ini terjadi. Bayangkan kalau mereka tidak terdeteksi kemudian jadi stroke. Bukan hanya mereka sendiri yang menderita, bukan hanya keluarganya, tapi juga bawahan-bawahannya, perusahaan-perusahaan yang mereka pimpin. Jadi dampaknya sangat besar. Sempat tergali nggak, Prof? Kenapa di usia tersebut mereka tuh banyak yang terdeteksi? Ya, ini memang berbeda dengan pola di negara barat, ya. Kalau di negara barat puncak AF itu di usia 60 sampai 80 tahun. Kita lebih muda. Tetapi pola ini sejalan sebetulnya dengan beberapa negara Asia lainnya. Kemudian kita ada kebetulan kita ada kolaborasi riset dengan beberapa negara. Nah, kita sedang sih melihat apakah ini berkaitan dengan pola makan
ataukah juga hipertensi yang merupakan faktor risiko paling penting untuk atrial fibrilasi ini yang memang banyak tidak teratasi dengan baik di negara-negara di wilayah Asia ini, gitu ya. Jadi masih risetnya masih ongoing ya, Betul, Prof. Yang penting sekarang kita harus sadar dulu yang pertama ya, Prof. Betul. Ya. Nah, tadi kita kembali lagi nih ke irama jantungnya tidak normal menyebabkan stroke. Apakah ini juga berkaitan dengan stroke yang berulang? Betul. Jadi stroke yang berkaitan dengan AF atau kelainan irama tadi itu risiko mengalami recurrent pengulangan dalam 1 tahun itu 50%. Ya, jadi kalau 10 orang stroke, 5 orang akan mengalami stroke berulang pada 1 tahun, dalam jangka 1 tahun. Nah, oleh karena itu, misalnya di rumah sakit ini, di Siloam Simatupang, kita punya program pasien-pasien yang mengalami stroke non-hemoragik itu dilakukan perekaman jantung untuk memastikan bahwa dia ada atau tidak kelainan irama atrial fibrilasi, sehingga bisa diberikan obat agar tidak terjadi stroke ulangan, atau bahkan kita bisa memberikan satu treatment atau tindakan tertentu supaya atrial fibrilasinya bisa kita sembuhkan, gitu, seperti itu. Jadi memang harus ditangani secepatnya ya, Prof. Betul. Ya. Kalau tidak ditangani secepatnya, apa risiko yang terburuk? Tentu resiko yang terburuk meninggal ya. Nah, tadi kalau stroke karena AF lebih banyak cacat, mortalitasnya hampir 2 kali lipat dalam 30 hari. Kemudian kategorisasi sangat parahnya juga lebih banyak. Maka kecacatan, saya tidak tahu ya, ada kadang-kadang masyarakat mengatakan sebetulnya mendingan langsung meninggal katanya daripada cacat seumur hidup gitu ya. Tapi dua-duanya bukan pilihan kan, karena sebetulnya dua-duanya bisa dicegah dengan deteksi yang baik, saya kira. Nah, kita juga butuh nih tipsnya dari Profesor untuk menjaga kesehatan irama jantung. Apa saja, Prof, yang bisa dibagikan? Ya, pertama saya kira kenali hipertensi ya, dan kendalikan, kontrol hipertensi. Saya ingin sekali memesankan, karena ada di masyarakat itu satu pendapat mitos yang sangat menyesatkan, di mana mereka mengatakan jangan minum obat terus-terusan nanti ginjalnya rusak. Nah, iya itu. Iya kan? Benar nggak sih? Nah, itu salah besar, terutama pada penderita hipertensi. Penderita hipertensi itu harus minum obat seumur hidup. Kalau tidak minum obat seumur hidup dan tensinya jadi tidak terkontrol, maka ginjalnya yang akan rusak. Sebaliknya kalau dia minum obat secara teratur, tensinya terkontrol, ginjalnya akan aman. Ya. So, jadi kenali dan obati hipertensi. Dan ini harus seumur hidup, long life. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu atur pola makan, ya, pola makan yang tidak sehat, kolesterol yang tinggi, garam yang tinggi, terlalu tinggi misalnya, itu dan terutama alkohol itu menyebabkan atrial fibrilasi. Pada panduan dari Asosiasi Dokter Jantung Eropa tahun 2025 ini sudah tegas-tegas disebutkan alkohol abstinensi adalah satu rekomendasi yang kelas 1 agar terhindar dari atrial fibrilasi. Jadi tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Betul. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya rekomendasinya moderasi, jadi mengurangi. Tapi di tahun ini sudah jelas mereka mengatakan karena tidak ada alasan abstinensi, harus berhenti. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, obesitas. Obesitas itu sangat meningkatkan kejadian atrial fibrilasi. Jadi kontrol obesitas, ya, jaga makanan. Nah, saya kira saat ini treatment untuk obesitas sudah sangat advance. Jika kita termasuk obesitas, BMI yang lebih dari 30 apalagi gitu ya, harus segera diatasi. Itu saya kira. Dan yang terakhir,
berolahraga secara teratur. Olahraga misalnya jalan kaki cepat 30 menit sehari itu sangat baik untuk menjaga irama kita. Tetapi olahraga yang berlebihan khususnya pada orang yang sudah berumur justru bisa menyebabkan atrial fibrilasi. Ya, misalnya ya udah 50 tapi masih maraton yang full maraton misalnya, agak memaksakan diri, dia tidak terlalu terlatih sebelumnya. Itu cenderung menyebabkan atrial fibrilasi. Olahraga dilakukan tetapi yang sesuai dan terukur ya, dan teratur. Jadi memang kalau misalnya memulai hidup sehat harus sedini mungkin ya, biar Betul. sampai tua itu sudah terbiasa dengan pola hidup yang sehat. Betul. Ya Prof ya. Sekarang kita langsung bertanya kepada Dr. Peter. Nah Dok, jantung dan juga otak itu sebenarnya kalau dilihat kasat mata kan berjauhan letaknya. Tetapi bagaimana masalah jantung, misalnya seperti irama jantung yang tidak normal itu bisa menyebabkan stroke? Oke, jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Prof. Yoga bahwa gangguan irama jantung itu sering bikin stroke ya. Nah ini yang menjadi pusat perhatian kita sebagai dokter saraf adalah atrial fibrilasi ya. Di mana pada atrial fibrilasi itu atrial fibrilasi merupakan salah satu bentuk gangguan irama jantung, dan pada atrial fibrilasi itu bisa terbentuk gumpalan darah ya di dalam jantung, dan sewaktu-waktu bila gumpalan darah itu kelepas dan beredar dalam pembuluh darah itu bisa istilahnya nyangkut ya di pembuluh darah otak, dan itu terjadi stroke di otak. Dan stroke yang sering kali disebabkan oleh gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini adalah tipe yang sumbatan. Jadi memang sering sekali ya pasien-pasien itu tanpa disadari bahwa dia ada gangguan irama, tapi begitu datang ke kita tuh sudah stroke gitu, dan kita evaluasi gitu ya, dan ketemulah atrial fibrilasi tersebut. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan nih Dok, bagaimana stroke ini bisa terjadi pada seseorang? Apa sih yang terjadi terhadap syarafnya, Dok? Oke, pada kejadian stroke yang akan saya jelaskan pada sore hari ini adalah lebih ke arah stroke sumbatan ya, di mana pada stroke sumbatan itu pembuluh darah otak itu akan mengalami pembuntuan akibat gumpalan darah ya, sehingga jaringan otak itu akan mengalami kekurangan oksigen zat makanan, sehingga sel-sel otak itu mengalami kerusakan. Nah, begitu sel otak itu mengalami kerusakan, timbullah gejala-gejala ya. Pada umumnya orang awam itu taunya gejala itu kelumpuhan, ya bicaranya pelo, tapi sebenarnya tidak hanya itu aja ya. Kadang bisa mulutnya mencong, gangguan fungsi bahasa, ya gangguan penglihatan itu pun bisa terjadi. Jadi tergantung dari area otak mana yang terdampak oleh si sumbatan tersebut akan memberikan gejala yang berbeda-beda gitu. Rumah sakit Siloam TB Simatupang ini kan punya banyak sekali fasilitas untuk menangani kesehatan pasiennya. Nah, dari stroke sendiri, penanganan apa sih yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Siloam TB Simatupang ini, Dok? Oke, jadi penanganan pada kasus stroke iskemik akut dalam arti stroke sumbatan ya, itu adalah dengan trombolisis. Tentu saja trombolisis ini itu kita bisa lakukan dalam kurun waktu 4,5 jam dari saat mulainya gejala, atau istilahnya adalah golden hour. Jadi golden hour pada stroke sumbatan adalah 4,5 jam terhitung dari saat mulainya gejala. Nah, sehingga dengan kita melakukan trombolisis ini kita istilahnya tuh kita melepaskan atau melarutkan sumbatan yang terjadi di otak, sehingga aliran darah kembali berjalan, suplai makanan dan oksigen kembali berjalan, sehingga sel-sel sarafnya itu akan mengalami recovery. Dan pada pasien-pasien yang dilakukan trombolisis itu kebanyakan memberikan outcome yang baik ya, sehingga defisit neurologis atau kecacatan yang ditimbulkan oleh stroke itu akan semakin minimal ya. Tentu saja perawatan stroke itu tidak hanya terbatas pada trombolisis saja ya. Itu perawatan selama di rumah sakit ya, perawatan di stroke unit itu juga memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan outcome yang baik bagi pasien ya. Dan di Siloam TB Simatupang ini kita juga ada perawatan pasca stroke ya. Perawatan pasca stroke yang istilahnya adalah kalau pasien bisa datang berobat ke rumah sakit untuk rawat jalan. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kesulitan untuk datang ke rumah sakit, kita juga ada layanan namanya Siloam at Home, di mana tim dokter kita akan ke rumah pasien untuk meng-follow up pasien dan melakukan pemeriksaan,
periksa darah misalnya, atau juga dengan fisioterapi bisa dilakukan di rumah. Jadi perawatan stroke itu bukan berarti selesai dari rumah sakit, selesai langsung pulang, tidak, tapi akan terus berkelanjutan, seperti itu. Dan mungkin juga boleh dibagikan nih tips sehat ala Dr. Peter untuk para pemirsa sekalian di rumah. Oke, tips sehat dari saya rasa kurang lebih sama dengan Prof ya. Jadi menjaga berat badan, yang berat badan harus ideal, kurangi makan yang asin-asin ya, makanan-makanan berlemak, stop rokok ya, alkohol kalau bisa juga dihindarin untuk menghindari kejadian atrial fibrilasi yang seperti yang telah dijelaskan oleh Prof Yoga tadi ya. Tentu saja menjaga level kolesterol jangan sampai terlalu tinggi, gula juga pada penderita diabetes ya, itu gulanya harus dijaga supaya optimal. Ya saya rasa itu tips-tips yang secara umum kita sebagai dokter akan terapkan setiap hari pada pasien-pasien kita. Harus dicatat tuh pemirsa apa kata Dr. Peter ya. Terima kasih banyak Prof dan Dr. Peter. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Ajeng Kamarati undur diri. Sampai jumpa.